Pertanyaan saya kepada Bapak pejabat bupati, ajarkan kepada Ibu Karin yang beretika itu seperti apa? Atau ajarkan kepada seluruh guru honorer yang ada di Kabupaten Ende, yang gajinya per bulan hanya 200 sampai 250 ribu itu, beretika yang baik itu seperti apa? Tolong Anda ajarkan. Dan seorang pemimpin, Anda tidak boleh anti kritik. Sekali lagi, seorang pemimpin, Anda tidak boleh anti kritik. Kalau Anda anti kritik, lebih bijak dan lebih terhormat dan lebih mulia, tinggalkan jabatan Anda sebagai seorang pejabat bupati itu. Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Balas pakai Viti. Ini pertanyaan yang menyakitkan. Sabar ya, saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? 250.000. Ibu Yani? 250.000 satu bulan. 250.000 Per bulan. rupiah atau juta? Rupiah. Kalau guru kejuruan? Sama dong, satu bulan 250.000. 250.000 rupiah. Yang satunya guru produktif juga. Sama 250.000 rupiah. Jadi honor di sini nih gaji kecil sangat. Jadi honor guru-guru honor di sini nih yang memang sangat sabar, sungguh bertahan dengan gaji seperti itu ya. Mereka guru-guru hebat yang mampu bertahan dengan gaji hanya 250.000 setiap bulan. No viral, no justice. Mungkin ini adalah sapaan awal saya yang tepat untuk menjawabi keluh kesah dari seorang ibu guru yang bernama Ibu Karin, yang saat ini sedang menjadi guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di SMK Negeri 6 Kabupaten Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sangat prihatin ketika kita mendengar keluh kesah dari guru-guru honorer yang ada di SMK Negeri 6 Kabupaten Ende. Dan yang sangat menyakitkan lagi, ketika ada tanggapan dari PJ Bupati Kabupaten Ende yang mengatakan bahwa kritikan atau suara atau seruan dari Ibu Karin ini tidak beretika. Pertanyaan saya kepada Bapak pejabat bupati, ajarkan kepada Ibu Karin yang beretika itu seperti apa? Atau ajarkan kepada seluruh guru honorer yang ada di Kabupaten Ende, yang gajinya per bulan hanya 200 sampai 250 ribu itu, beretika yang baik itu seperti apa? Tolong Anda ajarkan. Logika berpikir, kalau kita menggunakan dengan logika akal sehat, kalau otaknya kita masih waras, seorang pemimpin ketika mendengar keluh kesah dari rakyatnya, pasti akan mencari solusi, memanggil Ibu Karin untuk duduk bersama, menceritakan fakta, keluh kesahnya seperti apa. Dan seorang pemimpin, Anda tidak boleh anti kritik. Sekali lagi, seorang pemimpin, Anda tidak boleh anti kritik. Kalau Anda anti kritik, lebih bijak dan lebih terhormat dan lebih mulia, tinggalkan jabatan Anda sebagai seorang pejabat bupati itu. Itu jauh lebih mulia. Yang disampaikan oleh Ibu Karin ini adalah fakta, adalah realita, adalah kenyataan. Saya yang rakyat jelata saja merasa prihatin ketika mendengar keluh kesah dari seorang guru honorer yang adalah pahlawan, punya jasa yang sangat mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi Anda dengan seenaknya mengatakan bahwa kritikan dari Ibu Karin itu tidaklah beretika.
bahkan diancam mau melaporkan Ibu Karin ke Pemprov setempat. Monggo silakan. Kami sebagai rakyat, kami akan ngawasin. Kami sebagai netizen, kami akan pantau. Dan kami akan terus bersuara. Menuntut yang namanya keadilan bagi guru-guru honorer yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin ini tidak hanya terjadi di SMK Negeri 6 Kabupaten Ende. Bisa jadi mungkin semua guru honorer yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami nasib serupa. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ketika Anda mendengar keluh kesah dari guru-guru honorer yang salah satunya diwakilkan oleh Ibu Karin ini, langkah pertama yang Anda lakukan adalah mencari solusi. Coba Pak, mari kita berpikir dengan menggunakan hati nurani kita. Mereka bekerja selama 26 hari. Kalau saya mencoba untuk membagi dari 250.000 ke 26 hari itu, gaji mereka per hari dapatnya cuma 9 ribuan saja. Gaji kuli bangunan itu sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah per hari. Gaji seorang kuli bangunan. Tetapi ini adalah seorang guru, pahlawan tanpa tanda jasa, yang punya tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda-anda yang saat ini menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, kalau tanpa guru, Anda tidak akan menjadi apa-apa. Sehingga marilah kita perjuangkan nasib guru. Itu yang paling pertama. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi video viral dari Ibu Karin ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini mereka punya gaji tiap bulan berapa? 50.000. Ibu Yani? 250.000 satu bulan. Merdekakan guru honorer, dikasih fakta malah dibilang tidak beretika. Aduh, betapa nahasnya jadi guru di negara ini. Ya, setelah terang-terangan menyebut gaji guru honorer di ND hanya Rp250.000, kini pemilik akun Ibu Guru ini terancam akan diberhentikan. Pejabat Bupati ND dengan kesal menyebut kalau para guru honorer itu nggak beretika. Pasti muridnya lebih parah dari itu. Beretika seperti apa sih Pak maksudnya? Toh gaji guru honorer faktanya memang sekecil itu. Terus harus bohong gitu biar dibilang beretika. Sudahi suasana feodal ini Pak. Akui saja kalau memang ada sunatan dana. Maksudnya dana untuk guru honorer sejomplang itu. Sadar atau tidak, mereka lah yang menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa di pelosok negeri sana. Harusnya gaji guru honorer Bapak anggarkan di banggar DPRD, bukan malah sibuk gonta-ganti mobil dinas. Ini cuma satu dari sekian banyak perlakuan guru honorer yang tidak masuk radar. Bahkan banyak di luar sana yang hanya bisa menerima karena susahnya cari kerja. Bener gak? Kalau kalian peduli, bantu share ya sampai merdeka. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak sih lihat gaji guru honorer yang jumping itu? Debat tetap pakai adab. Kalian tahu nggak, ibu guru honor ini lagi viral. Dia ditanya, berapakah gaji guru di tempat ibu mengajar? Si ibu-ibu ini menanyakan ke teman-temannya, ada yang 200.000, 250.000, dan video ini viral di mana-mana. Dan kalian tahu setelah ibu ini viral, ibu ini akan dilaporkan ke Pemprovnya karena dianggap tidak memiliki etika. Ya, tidak memiliki etika, guys. Nah, ajarin dong cara etika yang baik dan benar ketika guru honor nih hidupnya menderita. Ini kalau nggak viral nggak akan bakal digubris di negeri tercinta ini. Apa-apa dikit guru tidak boleh protes. Dikit guru bersuara dibilang ngelawan. Dikit guru bersuara dibilang tidak punya etika. Etika yang seperti apa? Gimana? Semakin dilaporkan, ini semakin akan memanas. Hah? Jangan dikira kami akan diam saja guru honor di Indonesia. Makin habis nanti, ya. Bapak hati-hati, Instagram Bapak segera kunci, kalau enggak Bapak akan kena bully sekeluarga.
Guru honor di SMK 6ND NTT terima gaji 250.000 per bulan. 250.000 per bulan, mau makan apa kalian, Bu? Katanya Indonesia ini kaya akan alam, hasil bumi, rempah-rempah, minyak, gas, batu bara, nikel, tambang emas lagi. Terus hasil buminya ini kemana? Apakah masuk kantong pribadi? Aduh. Tapi salut sama guru-guru yang ada di NTT ini ya, yang menerima 250.000 per bulan. Aku aja yang ngasih istriku 100.000 satu hari, mau dikeluarkan aku dari kakak. Ini cuma 250.000 satu bulan, tapi mereka bisa betah ya. Aduh, semoga guru-guru yang ada di NTT ini diperhatikan sama pejabat-pejabat kita yang masih peduli ya. Biar hasil buminya bisa mengalir dengan baik. Salam waras, iblis bermoral. Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Ini pertanyaan yang menyakitkan. Bu Yani? 250.000 satu bulan. 250.000 Per bulan. rupiah atau juta? Rupiah. Kalau guru kejuruan? Sama dong, 1 bulan 250.000. 250.000 rupiah. Mereka guru-guru hebat yang mampu bertahan dengan gaji hanya 250.000 setiap bulan. Kalian pasti tahu kan, dengan ibu guru honorer ini yang sekarang sedang viral. Dikarenakan apa? Ada salah satu netizen yang berkomentar, berapakah gaji guru di tempat ibu mengajar sekarang? Dan sontak, ibu guru tersebut menjawab dan menanyakan kepada teman-temannya. Dan teman-temannya pun sontak menjawabnya. Ada yang 200.000 dan ada yang 250.000. Dan setelah video ini viral, ibu guru honorer ini akan dilaporkan ke Pemprovnya dikarenakan tidak memiliki etika. Etika. Baik, untuk sang pelapor, tolong ajarkan bagaimana caranya beretika yang baik itu seperti apa, Pak. Di saat guru-guru honorer sedang kesusahan, di saat guru-guru honorer sedang mencari kesejahteraan, Pak, gimana caranya, dan ajarkan beretika yang baik itu seperti apa. Mereka itu bersuara di negeri ini itu, kalau tidak viral ya tidak bakal digubris. Jadi ingat dengan petugas pemadam kebakaran kemarin, bukan? Yang viral kemana-mana. Dan ternyata ibu kota baru dan bangunan-bangunan yang sangat mewah tidak dibutuhkan oleh rakyat-rakyat kecil. Yang dibutuhkan oleh rakyat kecil adalah kesejahteraan. Berlanjutan memang sangat menyakitkan. Tapi bagaimana lagi, kita harus merasakan. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama tentang tanggapan, tentang komentar dari netizen terkait dengan video viral dari Ibu Karin, guru honorer dari SMK Negeri 6 Kabupaten ND. Yang lebih menyakitkan adalah pernyataan dari PJ Bupati ND bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Karin ini tidak beretika. Bapak PJ Bupati yang terhormat, tolong Pak, ajarkan mereka cara beretika yang baik itu seperti apa. Apakah ketika mereka susah, ketika anak mereka sakit, ataupun ketika mereka mau beli garam di dapur, ketika mereka tidak punya uang, mereka akan ngemis kepada Bapak? Rasa-rasanya tidak, Pak. Mungkin para guru honorer ini tidak pernah merasakan sesuap nasi dari Bapak.
Bapak itu adalah seorang pemimpin, adalah seorang pejabat, adalah seorang penguasa. Semestinya yang Bapak lakukan mencari solusi. Bagaimana sih saya harus menyelesaikan persoalan dengan gaji guru-guru honorer ini yang hanya 200 sampai 250 ribu itu? Sangat sedih, Pak. Kerja sebulan, 30 hari lamanya. Gaji yang mereka terima hanya 250 ribu. Beli garam di dapur saja tidak cukup dengan uang 250 ribu itu. Tolonglah. Ini adalah fakta. Ini adalah realita. Bapak sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin, semestinya harus menunjukkan sikap kebijaksanaan kepada guru-guru honorer yang gajinya hanya 200 sampai 250 ribu itu. Berilah buah pikiran kepada mereka dengan cara untuk meyakinkan mereka. Mungkin akan tidak seviral ini kalau Bapak misalnya menjawab keluh kesah dari Ibu Karin ini bahwa kami akan berusaha, kami akan bekerja, kami akan berjuang untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu jauh lebih berelegan, jauh lebih berwibawa daripada Bapak langsung mengatain bahwa Ibu Karin ini tidak beretika. Dan ini mungkin menjadi catatan penting untuk semua guru honorer di mana saja kalian berada. Speak up. Jangan pernah takut. Suarakanlah kebenaran. Karena di era digital ini, hukum no viral, no justice itu akan menjadi kenyataan. Buanglah prinsip-prinsip feodal itu. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu punya tugas yang mulia. Bagaimana perasaan Bapak? Seandainya dari dulu, dari TK, SD, SMP, sampai perkuliahan, Bapak tidak menemukan guru. Saya berharap bahwa Pemprov NTT maupun Pemda yang ada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tolong perjuangkan para guru honorer yang dengan gaji hanya 200 sampai 250 ribu ini. Sangat memprihatinkan. Tidak layak sama sekali. Kerja sehari dibayar cuma dengan uang 9.000 lebih rupiah itu. Sangat sedih, Pak. Untuk biaya diri sendiri saja tidak cukup. Dengan uang 250 ribu itu. Beli bumbu-bumbu di dapur saja tidak cukup. Percuma. Kalau memang kita memaksa bahwa murid-murid harus cerdas dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, gaji dari para guru ini cuman 200 sampai 250 ribu. Semoga saja viralnya video dari Ibu Karin ini bisa membuka mata hati dari semua para pejabat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa mencari solusi, memperjuangkan nasib dari para guru honorer ini. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain.
kepada Bapak Ibu guru honor yang sudah berubah statusnya menjadi guru ASN, ingat ya, yang berubah statusnya harus tetap menginspirasi, harus tetap disiplin datang ke sekolah, harus tetap menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. Jangan nanti berubah statusnya, berubah semuanya. Jadi sombong, jadi malas datang, terlambat selalu, jangan. Dan kalau ada guru honor di sekolah kita, jangan pula kita saling adu nasib, membangga-banggakan diri, ya, merasa diri paling hebat, jangan. Tetap berikan mereka itu bimbingan, berikan mereka contoh, ya, agar kita ini memang pantas menjadi guru ASN. Yang berkualitas itu apa? Diri kita luar dalam itu berkualitas. Baru itu benar ASN, ya. Jangan jadi guru ASN yang toksik. Nggak boleh. Ya Bapak Ibu. Lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya kembali membuka suara terkait dengan sebuah video yang dimana menunjukkan bahwa guru di pelosok daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur ini belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Gajinya masih kecil. Mari kita melihat apakah negara ini sudah memberikan gaji yang cukup kepada guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya daerah tertinggal seperti NTT, Papua, Maluku, Kalimantan Pelosok, Sumatera Pelosok, dan lain sebagainya. Mari kita lihat sebuah video ini. Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Balas pakai Viti. Ini pertanyaan yang menyakitkan. Sabar ya, saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? Rupiah nih? 250.000. Katanya gaji 250.000 per bulan. Rupiah atau juta rupiah? Kalau guru kejuruan? Sama dong, 1 bulan 220.000. 250.000 rupiah. Yang satunya guru produktif juga? Sama 250.000 rupiah. Jadi honor di sini nih gaji kecil sangat. Jadi honor guru-guru honor di sini nih yang memang sangat sabar, sungguh bertahan dengan gaji seperti itu. Meskipun gaji kecil 250.000 per bulan, tapi mereka masih semangat melayani dan mengajar, mencerdaskan anak negeri ini. Ketika anak negeri ini menjadi sukses, mereka yang akan mengurusi Indonesia ini lebih baik lagi. Tidak tahu negara kemana. Saya akan membuka sebuah video lagi. Kali ini negara hanya berfoya-foya, tidak memikirkan kesejahteraan guru seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Pendidikan sudah buat apa buat guru-guru ini? Masa gaji cuma 250.000? Mari kita banding sebuah video ini. Bisa lihat kembali. Ketika guru lagi susah, ini apa dibilang ambil boleh juga nih untuk saya istri nih ada lama dong. ternyata pejabat negara ini lagi berfoya-foya, lagi makan enak di IKN. Anggaran begitu besar ternyata dibangun IKN. Negara ini fokus bangun IKN tapi lupa urus nasib kesejahteraan guru. Ketika mereka lagi berfoya-foya, makan enak di IKN, mereka lupa kepada warganya sendiri, rakyatnya sendiri, guru-guru yang mencerdaskan anak bangsa. Dan ketika anak bangsa itu pintar, mereka lah yang mengurusi bangsa ini menjadi lebih baik. Dilupakan. Ini adalah sebuah kemirisan yang dilakukan oleh rejim Presiden Joko Widodo ajarannya. Saya pikir rakyat jangan terlalu memuja-muja rejim kali ini. Karena rejim ini rejim yang tidak mensejahterakan rakyatnya. Buktinya guru-guru hari ini masih menangis. Guru-guru masih merasakan dampak ketimpangan dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Apakah ini adil sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang 45? Tidak. Negaranya fokus bangun IKN, bangun di daerah luar, di kota Jawa, kota besar, tapi lupa bagaimana kesejahteraan guru dan lainnya di lingkungan masyarakat kecil tidak diperhatikan.
Karena itu mari kita bersuara lebih keras agar guru-guru ini mendapatkan kesejahteraan. Kalau bisa gajinya naik sekitar 5 juta, kalau bisa 10 juta per bulan. Sekian dan terima kasih. Dan Joko Widodo dan juga Menteri Pendidikan sudah buat apa buat. Pertanyaan saya, kau sudah buat hal besar apa untuk NTT sampai kau berani bicara Jokowi sudah berbuat apa untuk guru-guru ini? Oke? Jangan kau bicara hanya untuk menaikkan elektabilitasmu, hanya untuk menaikkan namamu, hanya untuk supaya terkenal, kau sikat sembarang semua sama rata. Ada masalah ini salah Jokowi, ada masalah itu salah Jokowi. Semua masalah dari Sabang sampai Merauke adalah salah Jokowi. Termasuk kau yang otak mirip model macam begini, kau bilang salah Jokowi. Kalau kau tanya masalah guru honorer, kau cek dulu Pemda setempat. Sudah berbuat atau belum? Jangan sampai sudah dikasih anggaran tapi tidak dieksekusi. Karena banyak sekali oknum-oknum cecungut yang di bawah ini melakukan hal negatif, ujung-ujungnya kena Jokowi. Termasuk model macam kawin. Ya, saudara, kalau mau cari nama pakai cara yang elegan. Jangan dengan cara-cara yang seperti ini. Oke? Ini namanya Anda pembodohan publik. Namanya pembodohan publik. Kau tanyakan masalah IKN, saya jelaskan. IKN dibuat tujuannya untuk pemerataan. Infrastruktur. Sumber daya manusia, sumber daya alam. Pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kenapa di Kalimantan? Karena pas di tengah-tengah supaya merata, cepat. Dari barat ke timur cepat. Paham? Jangan kau bicara asal sembarangan. Hari ini mungkin kau merasa gagah, merasa kuat, merasa hebat. Karena kau bicara tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani mengkritik. Tapi saya ingatkan saudara, terkenal itu hanya sesaat. Suatu saat kau akan kena batunya. Jadi kritiklah dengan cara-cara yang elegan. Kalau kau mau bersuara untuk rakyat kecil itu bagus. Saya salut. Tapi pakai cara yang bagus. Jangan bicara itu kalau seolah-olah itu Presiden Jokowi tidak berbuat. Kau harus terima kasih saudara. NTT salah satu yang sekarang daerahnya makin berkembang karena berkat siapa? Salah satunya ada Bapak Jokowi. Kalau kau tidak ingat itu berarti kau kacang lupa kulit. Oke? Jangan karena kemarin kau demo sudah bersuara di jalan kau merasa hebat. Merasa jadi pahlawan kesiangan. Sudah merasa bahwa saya sangat berguna untuk NTT. Stop tipu-tipu saudara. Kalau hanya untuk berkoar-koar bersuara, semua orang juga bisa. Oke? Tapi tindakan itu yang dibutuhkan. Bukan cuma suara yang besar. Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Sedikit saya menanggapi terkait dengan pernyataan dari Fritz Alorboy dan juga saudara saya dari Christian Nenek Moyang ini. Bahwa memang benar tidak bisa segala sesuatu kita menyalahkan Presiden Joko Widodo. Yang harus kita suarakan ini adalah ke Pemda setempat. Karena setiap daerah punya pemimpin, punya penguasa, punya pejabat dan lain sebagainya. Merekalah yang harus memperjuangkan itu. Entah itu ke provinsi, entah itu ke pusat dan lain sebagainya. Sebagai pejabat, sebagai pemimpin, harus berusaha, harus bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan segala sesuatu tunggu Jokowi. Masa kebutuhan guru juga tunggu Jokowi? Yang kita tekankan di sini adalah para Pemda setempat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Tolonglah. Kalian harus berjuang untuk mensejahterakan para guru honorer ini. Karena tidak semua daerah gaji guru honorer itu kecil. Setiap daerah pasti gaji guru honorer itu berbeda-beda. Apalagi ada otonomi daerah. Kritikan-kritikan ataupun suara-suara ataupun komentar-komentar dari netizen ini semoga saja bisa menginspirasi para penguasa di bangsa ini agar jangan menjadi pribadi yang anti kritik. Jangan. Kalau Anda menjadi pribadi yang anti kritik, Anda tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin yang baik, dia akan melayani rakyatnya. Dia akan menjadi hamba, bukan menjadi raja.
dan kepada oknum yang mau melaporkan Ibu Karin terkait dengan video viral ini, silakan Anda lapor. Kami sebagai rakyat, saya sebagai putra NTT, saya pastinya akan terus memantau. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk bersuara. Karena memang di bangsa ini seolah-olah sudah menjadi fenomena baru. No viral, no justice. Sehingga saya berharap bahwa kepada kita rakyat Indonesia, kita harus berani untuk bersuara. Terlebih khususnya kepada saudara dan saudari saya, Bapak Ibu guru honorer. Jangan pernah takut untuk bersuara. Apalagi kalau Anda menyuarakan tentang kebenaran, tentang realita, tentang fakta. Karena cara satu-satunya saat ini untuk menyelesaikan sebuah persoalan, tunggu viral dulu. Baru adanya keadilan, baru adanya kesejahteraan. Ini adalah fakta. Ini adalah realita. Harapan saya, semoga saja PJ Bupati Ende jangan menjadi pribadi yang anti kritik. Mungkin suara Ibu Karin yang adalah seorang guru honorer ini mewakili guru-guru honorer yang ada di seluruh Kabupaten Ende, yang ada di seluruh Pemprov NTT. Dengan demikian, kalian yang adalah para penguasa, kalian yang adalah para pemimpin, yang kalian pikirkan adalah untuk mencari solusi, bukan mencari masalah baru. Itu adalah tanggapan singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita semua bahwa seorang guru, dia harus mendapat kehidupan yang layak. Karena dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena dia sedang menjalankan tugas yang mulia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah seorang guru. Tanpa guru, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadi cerdas. Tanpa guru, Indonesia ini akan rusak. Indonesia ini akan hancur lebur. Sehingga dengan demikian, mari kita bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan guru di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.